pemikiran Bung Karno. Kami haruan ke depan untuk duduk di depan sebagai narasumber. Mungkin Pak Purwo, monggo kendaraan aja. Pak Budi, monggo kendaraan aja. Pak Teguh, kali Bapak Lamiti, monggo. Monggo. Setrumnya dari mana? Baik, hadirin sekalian, malam ini kita akan menggali dengan suka urus tentang pemikiran Bung Karno yang sangat misterius. Mungkin sebagian besar yang dikatakan Dr. Teguh, 90% kita belum mengetahui bagaimana pemikiran Bung Karno tentang bangsa ini, tentang kemerdekaan yang sesungguhnya, yang seperti apa yang diharapkan dan diinginkan oleh Bung Karno. Baik, yang pertama mungkin Pak Budi bisa menjelaskan tentang pemikiran Bung Karno, karena ini sudah jam 7:30. Nanti diakhiri jam berapa, Pak? Kalau saja. Semoga. Oke, siap. Jam 9. Ya, 9 lebih juga Pak. Dikit, lebih 1 menit ya. Mau Pak Budi, kami persilahkan. Oke, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun sewu, Bapak Lamiti, Bapak Teguh, Bapak Purwo. Jadi kalau saya diminta untuk menceritakan pemikiran Bung Karno, pertama yang saya rasakan dan saya minta izin tentu saja kepada Bung Karno, karena yang saya tahu pemikiran beliau yang luar biasa ini rasanya belum ada yang bisa membedah sampai tuntas. Jadi saya pertama mohon izin pada Tuhan, semoga ada kekuatan bagi kita untuk bisa memahami pemikiran Bung Karno. Minta izin pada Bung Karno sendiri yang pemikirannya demikian luas, dan semoga kita semuanya nanti mendapatkan berkah dari ketika kita bisa bersama-sama menggali itu. Jadi biasanya saya di ruang ini memang banyak yang menanyakan, Pak, pemikiran Bung Karno itu apa sih? Bagaimana sih? Nah, saya juga berpikir ini susah menjelaskan. Ketika saya juga bertanya balik, Bapak Ibu sekalian di sini ada waktu berapa lama? Oh, saya ada waktu 15 menit Pak Budi. Saya jadi tolak-toleh. Bagaimana saya harus menjelaskan pemikiran Bung Karno 15 menit? Nah, jadi ketika saya mencoba berbicara storytelling ya, saya menggunakan istilahnya itu yang enak storytelling saja. Saya tidak membedah buku atau saya meresensikannya, saya hanya menceritakan ulang dari apa yang saya baca. Bung Karno muda pernah menuliskan pemikirannya dalam artikel yang dituliskan di majalah Utusan Hindia. Itu majalah yang diasuh oleh Haji Umar Said Cokroaminoto ketika beliau sekolah di HBS Surabaya. Ada sekitar 500 artikel yang alhamdulillah itu belum bisa kita temukan. Saya mencoba berpikir jangan-jangan itu ada di Belanda. Kenapa seperti itu? Majalah Utusan Hindia adalah salah satu majalah yang paling dibenci Belanda pada waktu itu. Jadi sangat mungkin intelijen Belanda kemudian mengumpulkannya dan mungkin kita bisa mendapatkannya di Leiden juga. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan, ya semoga aja nanti ada teman-teman kita yang menelusurinya, semoga 500 artikel tulisan Bung Karno bisa ditemukan. Kedua,
tulisan Bung Karno dikumpulkan dalam buku diberi judul Di Bawah Bendera Revolusi. Merupakan kumpulan artikel tahun 26 sampai tahun 42. Berisi 61 artikel. Artikel yang pertama nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Artikel yang nomor 61 menjadi guru di masa kebangunan. Di artikel nomor 33 kalau nggak salah, judulnya adalah Mencapai Indonesia Merdeka. Sebelum saya ke sana, saya ceritakan dulu buku yang lain. Setelah Indonesia merdeka, Bung Karno setiap tanggal 17 Agustus yang merupakan peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Bung Karno memberikan pidatonya. Pidato itu tahun 45 sampai 17 Agustus tahun 66. Diberi judul, dikumpulkan jadi satu buku, diberi judul Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2. Di mana setiap tahun itu pasti Bung Karno mengoreksi perjalanan sejarah dalam satu tahun itu, menyampaikan permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang ada, baik itu dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, beserta analisis-analisisnya sekaligus pemikiran-pemikiran yang sifatnya solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada, baik dalam ataupun luar negeri. Dan setiap pidato itu pasti diberi judul. Jadi yang judul terakhir, yang pidatonya tahun 66, 17 Agustus 66, judulnya adalah Jas Merah, yang sering kita membacanya di banyak tempat, di banyak media. Tapi saya juga sering menanyakan kepada anak-anak muda, jas merah itu apa? Nah, jas merah itu saya baca di YouTube, atau saya baca di blognya siapa, saya baca di buku siapa. Ya, artinya bagaimana? Wah, tidak tahu. Wah. Nah, tahun 65 judulnya adalah Takari, tahun kemandirian. Tahun 64 Tafwid. Tahun 63 Gesuru, Genta Suara Revolusi. Tahun 62 tahun kemenangan, di mana nanti sudah kemenangan totalnya kita sebagai bangsa Indonesia, punya wilayah dari Sabang sampai Merauke sudah komplit seperti gambar ini. Maka dari itu gambar ini kita taruh di sini, memang ada maknanya, namanya Indonesia itu ini petanya. Jadi bukan tanpa Irian Barat, harus komplit dengan Irian Barat. Tahun 63 tadi Takem, tahun kemenangan. Tahun 61 Resopim, Revolusi Sosialisme dan Pimpinan Nasional. Tahun 60 Jarek, jalannya revolusi kita. Nah, mungkin kalau Bapak Lamidi itu lamat-lamat tahu Pak ya, karena tahun-tahun itu Bapak Lamidi sudah dewasa dan sudah sering mendengarkan Bung Karno pidato, meskipun mungkin hanya lewat radio. Tahun 59 Manifesto Politik, Manifestek, atau dalam bahasa Inggrisnya Rediscovery of Our Revolution, penemuan kembali revolusi kita. Tahun 58 satu tahun tantangan. Tahun 57 satu tahun ketentuan. Tahun 56 berilah isi dalam hidupmu, dan seterusnya sampai tahun 45. Nah, saya juga sering membuat kelas kecil untuk menceritakan satu persatu dari judul-judul pidato itu. Karena dari 45 sampai tahun 66, 67, pidato-pidato itu saling temali, tidak ada yang terputus. Nah, akhirnya seperti itu. Buku yang ketiga. Jadi setelah kejadian
gerakan 30 September tahun 65 sampai tahun-tahun berikutnya, pemikiran-pemikiran Bung Karno, pidato-pidato Bung Karno, ataupun tulisan-tulisan Bung Karno itu semuanya banyak. Singkat cerita banyak. Tapi setelah masa reformasi dan tulisan-tulisan itu bisa dikumpulkan kembali, maka disusunlah menjadi sebuah buku yang judulnya Revolusimu Belum Berhenti. Belum selesai, Mas. Revolusimu belum selesai. Nah, yang isinya itu bahannya sekitar 200 lebih artikel, ya, tulisan-tulisan Bung Karno, pidato-pidato Bung Karno. Ditulis di situ, dikumpulkan, diambil yang penting dan yang sama temanya. Ada sekitar 160 artikel. Nah, tadi saya cerita singkat tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno yang dihamparkan dalam 4 buku. Bahkan Sarinah tadi belum saya sebut. Tulisan Bung Karno di lain tempat masih banyak lagi. Nah, jadi ketika saya ditanyai, jadi supaya ini ada latar belakang dan jawabannya. Ketika saya ditanyai, pemikiran Bung Karno itu apa, Pak? Nah, saya jawabnya bagaimana kalau pemikirannya terhampar di sekian banyak buku itu. Ya, saya merenung tidak dalam waktu yang singkat. Sejak 2015 saya jadi pustakawan, sering mendapatkan pertanyaan itu. Saya berpikir bagaimana menjelaskan pemikiran Bung Karno dengan waktu sesingkat-singkatnya. Jadi setelah saya menjelajahi istilahnya dalam satu lingkaran ini, atau bongkot pucuke, bonggol dan ujungnya, maka saya temukan bahwasanya pemikiran Bung Karno ini saya mencoba menyederhanakan meskipun tidak sederhana. Pemikiran Bung Karno itu adalah bahwasanya manusia hidup di dunia itu ingin damai, ingin tentram, ingin bahagia, ingin enak dan lain sebagainya, sebagaimana tadi dipuisikan oleh Pak Pur. Atau itu puisinya Bung Karno, Pak Pur, ya? Di Indonesia Merdeka, ya. Dan narasi. Nah, itu kalimat artikelnya Bung Karno kadang juga puitis. Nah, jadi dibaca seperti puisi enak. Jadi semua manusia itu, tidak hanya manusia Indonesia, seluruh dunia itu, semua manusia pasti ingin hidupnya tentram, damai. Damai itu kemudian saya bahasakan dengan kekinian. Jadi ketika Bung Karno tahun 33 menulis damai itu, kita cukup makan, cukup pakaian, cukup sandang, cukup pendidikan dan lain sebagainya, gitu ya Pak Bro. Tapi sekarang ini mungkin dunia kita sudah berdinamika. Jadi kalau anak saya tak tanyai damai itu gimana? Damai itu kalau kuota internetnya nggak habis ya damai. Ini nggak ada kuotanya nggak damai. Damai semasa kuota. Nah, jadi oh ya, ini kita melihat dengan kekinian. Jadi konteksnya kekinian. Damai itu kalau tidak ada bensinnya habis, tidak damai, tidak bisa bergerak. Beras habis, nah kalau anak-anak belum mikir beras, yang mikir bapaknya lah, beras entek mumet ya. Anak-anak nggak mikir, mikirnya pulsa. Nah, jadi singkat cerita itu damai itu adalah yang diinginkan oleh setiap manusia. Supaya bisa damai itu terus bagaimana kita? Masalahnya, nah, karena manusia hidup itu tidak sendirian. Manusia hidup pasti di tengah masyarakat manusia. Manusia hidup, manusia itu bergelombol-gelombol, berkelompok-kelompok, jadi masyarakat-masyarakat, jadilah bangsa, jadilah negara. Jadilah bernegara-negara, jadilah berbangsa-bangsa. Jadi yang satu butir manusia berduaan kemudian menimbulkan manusia yang ketiga dan seterusnya, ngumpul jadi masyarakat, ngumpul dengan peradaban itu. Kalau dulu masyarakatnya di Purbakala seperti kita ngomong Sarinah kemarin,
Tapi masyarakat modern itu sudah berkelompok-kelompok. Jadilah nih bangsa, jadilah negara, jadilah antar bangsa-bangsa, jadilah antar negara-negara. Damai itu harus berada di tengahnya kehidupan damainya bangsa-bangsa, damainya negara-negara. Jadi manusia damai itu membuat negara damai membuat manusia damai. Jadi itu cara berpikirnya Bung Karno, mungkin seperti itu. Jadi mohon maaf kalau saya cuma cerita, nggak membedah nggak berani. Jadi begitu. Nah, syarat dasar untuk damai, atau mungkin damai itu lebih dari itu diceritakan ya, meskipun kebutuhan lahir kita, kebutuhan batin kita terpenuhi, ada sosial politik yang terpenuhi dan sebagainya. Jadi nggak ada keributan, nggak ada bom-boman dan lain sebagainya, sehingga seluruh sistem kehidupan berjalan dengan baik dan lancar. Atau mungkin kalau Bung Karno menyitir, negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, panjang pocapane punjung kawibawane, mungkin gitu ya kalau cara Jawanya. Nah, untuk ke sana, kita kembali menarik pikiran dan perasaan kita di tahun-tahun ketika Bung Karno jadi pemuda, masih muda. Antara tahun 15, 25, 30. Waktu itu kita terjajah. Tentu saja tentram tidak ada. Tentu saja damai tidak ada. Tentu saja nyaman tidak ada. Karena penjajahan itu. Dijajah itu dibodohkan. Dijajah itu dimelaratkan. Dijajah itu dikerdilkan. Dijajah itu diadu domba. Dijajah itu dipolitik asosiasikan, diinferiorkan. Jadi ditanamkan kepada pikiran mental bangsa Indonesia. Ini yang paling penting ini. Ini yang paling sulit didandani. Jadi disusupkan dalam mental kita sebuah keyakinan bahwasanya bangsa Indonesia, bangsa kulit coklat ini adalah bangsa yang bukan kelas 3 lah, bukan kelas utama. Kayak kelas utama itu bangsa kulit putih. Jadi ditanamkan sebuah keyakinan bangsa kulit berwarna itu bangsa kelas 3. Nah, Belanda selalu memasukkan dalam pikiran kita supaya kita nerimo, dalam arti wong Jawa, wong Indonesia, kamu itu diciptakan Tuhan yang memang segitu. Kamu nggak usah menuntut. Kami datang ke sini itu untuk memimpin kamu. Nah, itu yang selalu disusup-susupkan. Sehingga muncullah kekerdilan bangsa kita itu, ketidakmandirian bangsa kita itu, inferioritas. Bahkan mungkin sampai hari ini masih terlihat nyata dalam karakter-karakter kita. Nah, di situ Bung Karno menanyakan, apa sebab-sebabnya kita terjajah? Apa sebab-sebabnya kita tidak merdeka? Nah, jadi ini ada satu istilahnya, kalau istilah kampusnya orang dialektika, kalau istilahnya di masyarakat ya sebab musabab, itu aja, ilmu sebab, kausalitas sebab musabab. Kenapa terjajah? Karena kita lemah. Kenapa lemah? Karena tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Karena tidak mengamalkan konsep persatuan. Kenapa tidak mengamalkan konsep persatuan? Lah, konsep persatuannya belum ada. Bukankah dulu Majapahit telah mempersatukan? Bung Karno mengatakan Majapahit itu mempersatukan dengan invasi, dengan tentara, dengan militer. Jadi nanti beda dengan persatuan bangsa Indonesia yang bersatu karena ingin bersatu.